siang teman-teman. Alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa lagi pada siang hari ini. Semoga kita hari ini dapat belajar lebih detail dan semoga teman-teman bisa lebih paham untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, saya sudah menyiapkan materi teman-teman untuk saya presentasikan. Nah, ya teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas poin yang pertama sampai dengan poin yang 3, yaitu tentang motivasi menulis, kemudian format penulisan, mencari ide dan gagasan. Nah, harapan saya teman-teman, ketika teman-teman sudah mendapatkan materi tentang hal yang saya sampaikan kemarin, harapannya bisa dipelajari lagi agar tidak lupa gitu. Nantinya ketika teman-teman yang paham jadi lebih paham, akan lebih mudah untuk menulis karya tulis ilmiah. Dan hari ini kita akan masuk ke poin keempat dan poin kelima, yaitu mulai masuk ke pembahasan yang penting dalam penulisan karya ilmiah teman-teman. Nah, poin keempat nanti kita akan masuk ke belajar tentang abstrak. Nah, nanti kita akan coba telisik ya, bagaimana cara pembuatan abstrak, kemudian isi dari abstrak itu seperti apa aja, kemudian format penulisan, dan lainnya. Dan yang poin kelima, yaitu pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, nanti kita akan coba masuk ke bab 1, yaitu bab pendahuluan, dan bab kedua, yaitu tinjauan pustaka teman-teman. Nah, secara lebih detail, ada 6 poin yang nanti saya akan bahas pada sesi 2 kali ini teman-teman. Nah, poin pertamanya nanti kita akan cari tahu mulai dari definisi abstrak itu seperti apa, kemudian apa sih abstrak itu, nah gunanya apa sih, dan seberapa pentingkah abstrak, nanti kita akan jawab teman-teman. Yang poin keduanya, isi abstrak. Nah, sebenarnya di dalam abstrak itu memuat hal-hal apa aja. Nah, mungkin nanti ada bab 1 mulai dari bab pendahuluan sampai dengan bab kelima misalnya. Ada simpulan. Dan poin ketiganya nanti kita akan masuk ke format penulisan abstrak. Nah, abstrak itu mungkin tersusun dari beberapa kata ya. Nah, itu batasannya berapa kata gitu. Kemudian kata kunci, terus font yang digunakan, line spacing, dan lainnya. Dan poin keempat, kita akan masuk ke bab 1, bab pendahuluan, yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Dan poin kelima, kita akan masuk ke bab kedua atau landasan teori, atau biasa juga disebut dengan tinjauan pustaka teman-teman, itu sama saja. Nah, di landasan teori, nah nanti poin penting untuk dibahas lebih detail agar memperkuat misalnya untuk dalam penentuan metode yang nanti kita akan gunakan, dan kita akan mengonsep kerangka berpikir kita seperti apa. Dan yang terakhir, poin ke-6, saya sudah menyiapkan contoh-contoh dari pokok bahasan yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang baru gabung ya di sesi 2 dan sesi 1, mungkin belum berkesempatan gabung. Ini saya sedikit perkenalan. Ya, nama saya Adi Nugroho teman-teman, saya alumni IPB angkatan 2015. Selama jadi mahasiswa teman-teman, saya sedikit memiliki pengalaman baik di bidang kepenulisan di event nasional ataupun internasional. Nah, nanti teman-teman ketika ada pertanyaan yang tidak sempat sebelum kita mengawali belajar hari ini, kita awali dengan sebuah senyuman. Karena apa ya teman-teman? Kalau kita mengawali sesuatu dengan rasa senang, kemudian tanpa beban, kemudian ikhlas, insya Allah sih nanti akan memudahkan kita dalam pembelajaran gitu. Dan itu saya alami gitu. Ketika misalnya mengerjakan soal ujian, TS, UAS, materinya susah,
ya saya yang awali ya bisa ya senyumin dulu, kita positif thinking dulu. Nah, dengan kita yakin, optimis, percaya hal yang sesuatu menjadi susah, nah sesuatu yang susah mungkin kita akan jadi mudah karena ya kita yakin gitu teman-teman. Dan di sini nggak ada apa ya, kita belum bisa, kita nggak akan bisa. Nah, kita kan belum mencoba. Nah, jadi optimis dulu teman-teman. Dan kita masuk ke abstrak. Nah, kita akan masuk. Jadi definisi abstrak, nah, merupakan ulasan singkat mengenai alasan penelitian dilakukan, pendekatan atau metode yang dipilih, hasil-hasil penting, dan simpulan utama dari hasil kegiatan penelitian. Jadi teman-teman, abstrak itu merupakan sebuah ringkasan yang terdiri uh, dari alasan kita melakukan penelitian. Nah, itu biasa diungkit di bab 1 atau pendahuluan, kemudian masuk ke metode yang dipilih dan hasil-hasil penting yang nantinya ditampilkan. Nah, masuk ke pembahasan dan simpulan utama dari kegiatan penelitian. Nah, jadi abstrak itu ya ringkasan dari bab 1 pendahuluan sampai dengan bab 5, yaitu tentang penutup atau kesimpulan, seperti itu teman-teman. Nah, gunanya abstrak. Nah, kita kan mungkin bertanya-tanya ya, abstrak itu gunanya buat apa sih? Nah, ini membantu publikasi ilmiah. Jadi teman-teman ketika mengupload karya ilmiah teman-teman, nah biasanya yang diupload terlebih dahulu adalah ringkasan dari karya ilmiah tersebut. Nah, yaitu abstraknya dulu itu. Karena orang-orang nggak mungkin dong akan membaca keseluruhan isi karya ilmiah. Nah, untuk melihat sekilas kan biasa kita lakukan dengan cara membaca abstraknya terlebih dahulu. Nah, setelah itu memudahkan pembaca untuk memahami inti karya tulis ilmiah dengan cepat. Nah, dan sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan. Nah, pentingkah abstrak itu? Nah, ini yang biasa jadi pertanyaan sih. Kalau saya jawab sih sangat penting teman-teman. Apalagi bagi pembaca untuk memahami isi suatu karya tulis ilmiah dengan cepat. Nah, misalnya kita membuat suatu karya ilmiah yang panjang, misalnya sekitar 20 atau 25 halaman, ataupun ketika kita membaca disertasi ataupun tesis ataupun skripsi kan panjang itu ya. Tentunya kita nggak mungkin ya buang-buang waktu kita untuk membaca keseluruhan karya tulis ilmiah tersebut. Nah, tentunya kita hanya membaca abstraknya saja untuk mengetahui, oh skripsi ini hasilnya seperti ini loh, disertasi ini hasil penelitiannya seperti ini loh, gitu kan. Jadi lebih mudah gitu. Kalaupun kita udah baca panjang-panjang, tetapi hasil dari skripsi yang kita baca kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kan buang-buang waktu seperti itu. Nah, isi dari abstrak teman-teman. Isi dari abstrak itu terdiri dari latar belakang permasalahan atau alasan-alasan kita dalam melakukan penelitian, kemudian kita harus mencantumkan metode penelitian yang kita gunakan seperti apa. Kemudian hasil penelitian dengan penekanan temuan baru. Jadi hasil karya teman-teman menghasilkan sesuatu yang inovasi apa gitu. Misalnya teman-teman membuat kerajinan dari limbah. Nah, kerajinan dari limbah itu, nah misalnya bentuknya seperti apa, kemudian memiliki nilai jual seberapa. Nah, nanti bisa dibahas di situ. Jadi hasil-hasilnya saja tanpa ada pembahasan teman-teman. Nah, ditambah juga dengan implikasi atau masih kepada pembaca nantinya bahwasanya karya yang dibuat kita ternyata bermanfaat loh dan faktual. Faktual itu ya berisi sesuai dengan fakta yang kita dapat pertanggungjawabkan. Nah, materi yang saya buat ini teman-teman, saya mengacu kepada buku. Nah, buku yang saya baca adalah pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, ini
dari IPB, dari IPB Press. Nanti teman-teman juga bisa download, ada versi soft copy-nya juga. Nah, ini sangat membantu dalam proses penulisan karya ilmiah, baik skripsi, kemudian tesis, disertasi, ataupun jurnal. Di sini sangat lengkap, teman-teman. Nah, penulisan abstrak. Nah, penulisan abstrak, teman-teman, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya abstrak untuk event perlombaan nasional, nah biasanya sih abstraknya hanya ditulis dalam bahasa Indonesia saja, teman-teman. Tetapi ada juga di event nasional yang meminta untuk menuliskan abstrak bahasa Inggrisnya juga. Dan kalau misalnya teman-teman menulis skripsi, nah tentunya harus menulis abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nggak boleh bahasa Indonesia doang ataupun bahasa Inggris doang gitu. Seperti itu, teman-teman. Kemudian narasi disusun dalam satu paragraf saja dan panjangnya antara 200 sampai 250 kata. Jadi teman-teman ketika membuat abstrak jangan terlalu panjang gitu. Misalnya 500 kata gitu. Nah, itu tidak sesuai dengan ketentuan abstrak gitu. Nah, jadi ya cukup buat satu paragraf dan panjangnya 200 sampai 250 kata gitu. Nah, pengacuan pada pustaka, gambar, dan tabel tidak diperbolehkan. Nah, jadi teman-teman misalnya berdasarkan penelitian ini, nah, misalnya berdasarkan penelitian Nugroho 2015, menyatakan bahwa, nah itu di abstrak tidak boleh diperbolehkan gitu. Seperti itu. Jadi pure itu merupakan argumentasi yang kita buat sendiri dan menunjukkan hasil-hasil yang kita peroleh dari penelitian yang kita lakukan, teman-teman. Nah, kemudian harus dipastikan tidak ada kesalahan ejaan, tata bahasa, dan ungkapan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ketika menulis abstrak, ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Tidak boleh misalnya ada kesalahan ejaan, misalnya nulis makan itu. Nah, di situ typo misalnya, nah kurang n misalnya, maka jadikan maka itu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu kesalahan yang sangat fatal, teman-teman. Kemudian jika menggunakan aplikasi terjemah, harus dilihat lagi mutu luaran dari segi keterbacaan. Nah, biasanya teman-teman ketika mentranslate abstrak dalam bahasa Inggris, misalnya menggunakan Google Translate atau aplikasi yang bisa translate abstrak tersebut ke dalam bahasa Inggris, juga harus dilihat lagi, teman-teman. Nah, jangan asal misalnya kita udah translate nih melalui Google Translate misalnya atau Grammarly. Nah, nanti dicek lagi apakah ini sesuai dengan sesuai dengan tensisnya atau enggak. Itu kan kadang ketika kita translate dalam Google Translate ataupun aplikasi yang lain, nah kadang tidak sesuai dengan tensis ataupun ya keterbacaannya jadi aneh seperti itu. Nah, nanti dicek lagi gitu. Dan yang terakhir itu pada bagian abstrak dicantumkan kata kunci, teman-teman. Nah, kata kunci ini tidak boleh dari 5 kata. Jadi cukup 5 kata saja, teman-teman, maksimal 5 kata. Nah, dan minimal ya bisa 3 kata, tapi ya rata-rata 5 kata sih. 3 sampai 5 kata lah, teman-teman, untuk lebih amannya itu. Amannya di sini maksudnya ya lebih mengarah ke inti dari isi abstrak tersebut. Misalnya kita sedang bahas di abstrak tentang misalnya pembuatan produk kesehatan dari rempah-rempah. Nah, karena inti dari apa yang kita akan bahas, dan rumput laut bisa juga, dan ditulis berdasarkan abjad. Misalnya rumput laut kan R depannya, kemudian rempah-rempah, nah sama-sama R, U sama kan rumput RU, kemudian rempah-rempah RE. Nah, tentunya kita tulis rempah-rempah dulu baru rumput laut, seperti itu, teman-teman. Nah,
ini kita bisa lihat teman-teman. Jadi ini anggap saja sebuah kertas di lembar kosong di Microsoft Word ya. Nah, jadi dalam penulisan abstrak kita harus menggunakan kertas A4 seperti biasa ya dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian nanti ada judul penelitian kita, ada nama penulis, kemudian instansi, email. Nah, itu dicantumkan juga dalam penulisan abstrak. Kemudian line spacing, jadi jarak antar kalimat atau antar baris itu 1. Nah, jadi agak dempet seperti itu teman-teman. Kemudian fontnya menggunakan Times New Roman seperti biasa, ukurannya ya ukuran 11 atau ukuran 12, nanti tergantung ketentuan yang diminta. Tetapi normalnya sih 12 sama. Kemudian tidak ada indentasi di awal paragraf. Jadi kan ketika kita menulis sebuah paragraf tentunya kita akan menjorok ke kanan misalnya kan. Nah, itu tidak ada teman-teman. Jadi ya sama gitu. Langsung aja tulis paragraf tanpa misalnya di tabs gitu kan, ataupun ada jarak untuk mengawali paragraf, itu tidak ada. Kemudian menggunakan teks kanan kiri ya, teks rata kanan kiri. Nah, jadi lebih rapi dan marginnya mengikuti margin penulisan karya tulis ilmiah 3, 4, 3, 3. 3-nya itu atas, 4-nya kiri, kemudian bawah 3, kanan 3, seperti itu teman-teman. Jadi gitu. Langsung kepada inti yang akan kita bahas. Kemudian pernyataan mengenai apa yang kita teliti dan apa yang kita harapkan diawali dengan pemikiran yang logis. Nah, kadang ketika menulis pendahuluan, nah kita harus membuat argumentasi yang menurut kita dan menurut pembaca itu logis gitu. Logis ini ya benar-benar masuk akal, kemudian ya sesuai nantinya dengan permasalahan yang dibahas. Nah, ini kita akan fokus di latar belakang terlebih dahulu. Nah, latar belakang yaitu memuat ulasan singkat mengapa penelitian perlu dilakukan. Jadi alasan kuat. Nah, teman-teman misalnya menulis karya ilmiah tentang sampah misalnya. Nah, jadi di latar belakang teman-teman harus jelasin mengapa teman-teman mengangkat tema atau topik sampah tersebut, itu alasannya apa sih gitu. Misalnya di daerah teman-teman sampahnya banyak banget, misalnya tidak dapat dikurai, kemudian jadi bahan yang tidak termanfaatkan. Nah, itu bisa jadi alasan teman-teman yang jadi alasan untuk dimasukkan dalam latar belakang tersebut gitu. Kemudian uraian dimulai dengan hal yang unik, fakta, masalah, dan pendapat yang mendasari dilakukannya penelitian, dan juga didukung telaah pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Jadi teman-teman misalnya sudah membuat kalimat, nah kalimat pembuka misalnya, sampah merupakan ini. Nah, pendapat teman-teman juga harus didukung dengan fakta. Nah, fakta ini bisa berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain. Misalnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 2015 misalnya, menyebutkan sampah merupakan hal yang tidak bermanfaat itu misalnya, atau yang dapat mengganggu kenyamanan tempat atau apa. Nah, seperti itu. Jadi harus didukung opini teman-teman dengan fakta yang ada. Nah, fakta ini ya berdasarkan referensi dari penelitian orang, dari jurnal, dari skripsi, dari tesis, ataupun dari disertasi, seperti itu teman-teman. Nah, diuraikan juga alasan teoritis
dan alasan praktis dari perlunya penelitian dilakukan, bagaimana masalah tersebut dapat dipecahkan, dan manfaat dari penyelesaian masalah. Jadi di latar belakang teman-teman tidak hanya menyinggung misalnya tentang sampah, tetapi kira-kira nanti hal yang teman-teman akan tuju dari dari sampah tersebut seperti apa gitu. Misalnya teman-teman akan membuat inovasi misalnya kerajinan dari sampah. Nah, di latar belakang teman-teman coba masuk misalnya di paragraf pertama ya tentang definisi sampah terlebih dahulu, kemudian didukung dengan fakta-fakta misalnya berdasarkan data pusat statistik, misalnya data pusat statistik kenaikan jumlah sampah di Indonesia semakin meningkat misalnya. Nah, nanti di paragraf selanjutnya juga bisa teman-teman masukkan misalnya kita akan jadikan sampah itu seperti apa, dan hal ini kita yakinkan kepada pembaca di akhir paragraf. Nah, bahwasanya dengan membuat kerajinan seperti ini misalnya diyakini akan mengurangi tingkat pembuangan sampah secara yang kurang benar misalnya. Nah, kemudian juga masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari membuat produk yang kita usulkan seperti itu, teman-teman. Nah, dalam membuat latar belakang lebih enaknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya diajarkan dari profesor saya ketika menyusun skripsi. Jadi dalam membuat latar belakang kita harus memperhatikan dua, teman-teman. Jadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, jadi kita akan membuat suatu latar belakang dari topik tentang sampah misalnya. Nah, kita di paragraf 1 kita konsep terlebih dahulu, teman-teman. Paragraf 1 kalimat utamanya apa ya? Misalnya saya kasih contoh, misalnya sampah merupakan sesuatu yang tidak memiliki nilai tambah bagi sebagian orang gitu kan, atau hal yang sangat merugikan. Nah, itu misalnya kalimat utamanya. Nah, nanti kalimat penjelasnya kita tambahi mengapa kok ini sampah tidak menjadi hal yang merugikan, kemudian sampah itu jenisnya apa saja. Nah, nanti kita bahas di sini. Nah, ketika kita membuat kalimat utamanya, ini per poin aja, teman-teman. Jadi di sini teman-teman buat poin utamanya, misalnya sampah merupakan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan, gitu. Ataupun apa kalimat utamanya, kemudian didukung dengan poin untuk kalimat penjelasnya yang mendukung kalimat utamanya. Nah, seperti ini. Begitupun untuk paragraf 2 sampai paragraf keempat itu. Jadi ketika kita udah dapat poin-poinnya nih, teman-teman, di setiap paragraf kita akan lebih mudah menyusun sebuah paragraf gitu. Karena kita udah tahu. Jadi misalnya paragraf 1 poin-poin yang kita akan bahas apa aja. Nah, nanti kita ngacu ke sini saja, kemudian kita kembangkan dengan gaya penulisan kita masing-masing seperti itu. Nah, ini penting untuk dicatat, teman-teman, atau diperhatikan. Ini tidak hanya digunakan untuk menulis karya ilmiah yang untuk dilombakan, tetapi juga bisa sebagai acuan dalam membuat latar belakang untuk penulisan skripsi. Nah, ini sangat membantu banget tabel seperti ini. Nah, kita masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yaitu berbekalkan latar belakang dan kerangka berpikir masalah yang diteliti dapat dirumuskan. Jadi rumusan masalah dapat kita ketahui dengan mengacu kepada latar belakang atau kerangka berpikir kita, kemudian kita rumuskan gitu. Ini misalnya permasalahannya apa sih, ininya apa sih. Nah, seperti itu. Nah, masalah yang dirumuskan juga harus jelas
dan fokus pada kata kunci yang utama yang unik. Nah, misalnya ya kita akan kita tadi misalnya bahasanya tentang sampah. Nah, latar belakangnya tentang sampah. Nah, rumus masalahnya misalnya kita juga harus fokus pada sampah tersebut, misalnya jenis sampah organik atau anorganik seperti itu. Nah, ini untuk di rumusan masalah. Nah, biasanya sih untuk rumusan masalah itu untuk memperjelas ya dapat dibuat beberapa pertanyaan yang hendak dijawab pada penelitian tersebut. Misalnya diawali dengan kata bagaimana, kemudian apa. Nah, itu bisa jadikan bahan untuk mulai sebuah rumusan masalah. Misalnya bagaimana cara memanfaatkan menjadi barang yang bermanfaat atau kerajinan yang memiliki nilai tambah. Nah, itu bisa jadikan rumusan masalah seperti itu teman-teman. Nah, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ialah pernyataan singkat dan jelas tentang tujuan yang akan dicapai sebagai upaya pemecahan masalah. Nah, jadi kita harus to the point saja. Hanya tujuan yang kita akan capai dari penulisan. Jadi jangan membuat tujuan yang hasilnya tidak dapat diukur, teman-teman. Misalnya yang hasilnya abstrak seperti itu. Jadi yang hasilnya jelas, yang dapat kita ngambang ya aneh seperti itu kan. Jadi ketika tujuan kita jelas, dapat dibuktikan, nah tentunya ya akan semakin bagus. Nah, diukur di sini maksudnya dapat dibuktikan seperti itu. Kemudian fokus kepada hal yang ingin dicapai, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk hasil dan pembahasan. Jadi teman-teman ketika menuliskan tujuan, nah nanti akan berpengaruh kepada hasil dan pembahasan tentunya nanti di bab keempat. Nah, seperti itu. Jadi misalnya tujuannya mengidentifikasi jenis sampah yang ada di Indonesia. Misalnya tujuannya seperti itu. Nanti tentunya di hasil dan pembahasan ya kita akan menjawab dari tujuan satu, bahasanya mengacu pada tujuan satu. Misalnya jenis sampah yang ada di Indonesia. Nah, nanti di pembahasan atau hasil dan pembahasan kita bahas di situ. Nah, jenis sampah di Indonesia ada 2 menurut sumber ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus menentukan tujuan penelitian ini dengan jelas karena nanti akan berpengaruh kepada hasil dan pembahasan. Kemudian kita masuk ke manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian berisi manfaat yang digunakan sebagai pengembangan teks, pertimbangan dalam mengambil kebijakan, kepentingan profesi maupun masyarakat pada umumnya. Jadi manfaat penelitian yang kita lakukan kita juga harus jabarkan kira-kira penelitian yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat kepada pihak siapa saja. Nah, manfaat apa aja. Nah, nanti bisa dijelaskan di situ. Biar pembaca itu lebih jelas ketika membaca karya tulis teman-teman atau dewan juri membaca karya tulis teman-teman. Oh, ternyata manfaat dari pembuatan kerajinan dari sampah seperti ini loh. Jadi lebih yakin itu, lebih yakin. Oh, ternyata sampah memang memiliki sisi lain yang bermanfaat dan menghasilkan gitu. Tidak sepenuhnya sampah itu misalnya ya merupakan hal yang tidak dapat dimanfaatkan atau sesuatu yang kotor seperti itu. Nah, ini sedikit tambahan saja. Kalaupun di penelitian teman-teman akan dimasukkan hipotesis ataupun dugaan sementara, nah nanti ini ada acuannya seperti itu. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Jawaban sementara ini diturunkan secara deduktif dari pustaka yang relevan. Nah, jadi hipotesis ya dugaan sementara. Misalnya menduga, oh ternyata sampah ini selain memiliki
sisi negatif juga memiliki sisi positif. Misalnya dugaannya itu ya misalnya berdasarkan referensi-referensi yang lain, misalnya berdasarkan jurnal A ternyata sampah bisa dijadikan rajinan misalnya mainan. Dari referensi B sampah bisa dijadikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi tinggi misalnya. Nanti berdasarkan ini, berdasarkan referensi yang relevan, nanti untuk memperkuat topik yang akan dituliskan teman-teman, misalnya tentang sampah, oh memang benar ini sampah bisa jadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti itu. Dan hipotesis ini yang nantinya akan diverifikasi melalui penelitian yang empiris. Penelitian empiris ya penelitian yang kita lakukan sendiri teman-teman, sesuai dengan metode yang nanti kita akan gunakan gitu. Jadi kita nggak sekedar yakin dengan penelitian yang dilakukan orang lain seperti itu, tetapi kita membuktikan dengan penelitian yang kita lakukan sendiri. Kita membuat karyanya, oh ternyata memang sampah bisa dapat dimanfaatkan seperti itu. Kemudian hipotesis memuat uraian singkat tentang teori dan hasil penelitian atau fakta unik yang berkaitan dengan topik atau masalah atau gejala yang ingin diteliti. Nah, ini cukup paham ya tentang teori-teori. Tetapi ini yang perlu diingat, ini yang paling penting teman-teman. Pernyataan hipotesis nantinya akan memudahkan perubahan